Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Perbangkara dengan putrinya yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sedari kecil sudah dimanjakan oleh ayahnya. Suatu hari, ayah dan anak itu sedang berbelanja ke pasar. Ayah, aku mau baju ini. Belikan ini untukku. Kau sudah punya yang semacam ini. Tapi aku mau yang ini. Baiklah sayang, aku mau baju yang ini. Baik Baginda Raja. Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Sampai-sampai seluruh raja dan pangeran ingin memenangnya. Karena hal itu menyebabkan banyaknya peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi pun diasingkan ke hutan. Aduh, benangku jatuh. Aku malas sekali untuk mengambilnya. Siapapun yang mengambilkan benangku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Tetapi jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Tiba-tiba datang seekor anjing yang bernama Tumang. Dia datang dengan membawa benangnya Dayang Sumbi yang terjatuh. Dayang Sumbi pun terpaksa menepati janjinya dengan menikahi Tumang. Tentu saja pihak kerajaan tak setuju karena malu. Akhirnya mereka hidup berdua di hutan. Suatu malam, Dayang Sumbi memimpikan Tumang. Di dalam mimpinya, Tumang berubah wujud menjadi seorang dewa yang sangat tampan. Dan ia hanya akan berubah wujud di malam bulan purnama. Tak lama setelah Dayang Sumbi mendapat mimpi yang aneh itu, dia mendapat kabar bahwa dia hamil. Beberapa bulan berlalu, Dayang Sumbi akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang berani, tetapi dia belum tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Dia menganggap Tumang hanya sebagai hewan peliharaan biasa. Kesehariannya ia habiskan untuk berburu dan bermain di hutan. Suatu hari, Dayang Sumbi memerintahkan Sang Kuryang untuk berburu. Nak, bagaimana jika kau pergi berburu hewan untuk kita makan malam ini? Baiklah ibunda, aku akan pergi ke hutan dan membawakanmu daging hewan yang sangat besar. Nah Tumang, kita akan berburu rusa yang besar untuk makan malam kita nanti bersama ibu. Sudah sehari mereka berburu, tetapi tak ada satu hewan pun yang muncul di hadapannya. Tiba-tiba Sang Kuryang melihat seekor babi hutan. Sang Kuryang menyuruh Tumang untuk mengejar babi hutan tersebut. Tumang tak mengejarnya karena ia tahu bahwa babi hutan itu merupakan jelmaan dari seorang dewi bernama Wayung Hyang. Jadi ia membiarkan babi hutan itu lolos. Ya, makan malam. Tumang, kenapa kamu nggak kejar babi hutan itu? Kan itu untuk makan malam kita bersama ibu nanti. Kamu dasar anjing sialan kamu ya. Emosinya menang. Sang Kuryang membunuh Tumang dan mengambil dagingnya untuk diberikan kepada sang ibu. Sampainya ia di rumah, ia langsung memberikan hasil buruannya kepada Dayang Sumbi untuk dimasak dan dimakan di malam itu. Tetapi Dayang Sumbi heran, mengapa Tumang tidak ikut pulang bersama Sang Kuryang. Mana Tumang? Kamu yang lagi pulang bersama? Apa? Kamu udah ayahmu sendiri? Dasar anak sialan. Kuryang kaget mendengar fakta bahwa Tumang adalah ayahnya. Satu pukulan kencang dari sudut kayu yang sudah tua pun mendarat di kepalanya. Karena kesakitan, Sang Kuryang memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya. Dayang Sumbi sangat menyesal karena telah memukul anak semata wayangnya. Dia berusaha mencari anaknya ke hutan sampai berdoa pada Sang Hyang Tunggal. Sang yang tunggal, tolong kembalikan anakku, Sang Kuryang. Waktu berlalu sangat cepat. Sekarang Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda gagah dan berani karena dia sempat berguru pada petapa sakti. Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu? Ah, terima kasih pemuda. Buahnya cantik sama seperti yang memetik. Hahaha, kau bisa saja. Ayo kita istirahat di bawah pohon itu. Sang Kuryang sangat gigih mengajak Dayang Sumbi untuk menikah. Tetapi Dayang Sumbi berusaha untuk menolak sampai Dayang Sumbi, menikahlah denganku.
Saat ingin menyetujui ajakannya, Daeng Sumbi tiba-tiba melihat bekas luka yang dia buat saat Sang Kuryang masih kecil. Dia tersadar bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Maaf Sang Kuryang, aku tidak bisa. Tapi kenapa? Kau sebenarnya adalah anakku. Baiklah, kalau begitu buatkan aku satu perang besar dan telaga dalam satu malam. Malamnya Sang Kuryang langsung meminta para jin untuk membantunya membuat sebuah perahu besar dan telaga. Daeng Sumbi diam-diam mengintip pekerjaan Sang Kuryang yang hampir selesai. Dia resah dan langsung meminta bantuan dewa untuk menggagalkan usaha Sang Kuryang. Doanya dikabulkan. Tiba-tiba malam itu berjalan dengan sangat cepat. Para jin pergi karena sinar matahari. Kau tidak bisa memenuhi permintaan ini. Kita tidak akan menikah. Kuryang marah dan menendang perahu buatannya sendiri hingga tertelungkup. Semakin lama perahu itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung inilah yang disebut Gunung Tangkuban Perahu. Kalau begitu buatkan aku satu perang telaga dalam satu malam. Ya. Maka aku akan ikut. Baiklah, gitu ya. Gua baiklah aja. Iya, ya. Baiklah. Kagebunshin no Jutsu!